Semuanya, perkenalkan nama saya Era Widya Brusinaga dengan NIM 72232400017. Saya dari kelas A, Ilmu Ekonomi Stampuk 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah Metode Penelitian. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh dana desa dan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos Pangan Non Tunai terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara 2019 sampai dengan 2023. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya ini adalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, namun beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Utara itu masih memiliki angka kemiskinan yang tergolong tinggi dengan disparitas yang signifikan antar daerahnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin secara nasional, namun sejumlah kabupaten di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Dalam upaya pemerintah menangani permasalahan kemiskinan ini, banyak program yang telah diluncurkan, salah satunya yaitu dana desa yang diperkenalkan sejak tahun 2015. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Menurut Sigit dan Kosasih 2020, salah satu fokus pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah melalui alokasi dana desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Kebijakan ini menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar masyarakat miskin di Sumatera Utara di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan publik. Selain dana desa ini, pemerintah juga melaksanakan program bantuan sosial pangan non tunai untuk keluarga penerima manfaat atau KPM. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dengan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Melalui analisis mengenai interaksi antara dana desa dan bantuan sosial pangan non tunai ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengoptimalkan sinergi antar program yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, masih sedikit juga penelitian yang secara khusus membahas bagaimana bantuan sosial pangan non tunai ini melalui program KPM berinteraksi dengan dana desa dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, pada penelitian saya ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat kabupaten di Sumatera Utara? Yang kedua, apakah ada pengaruh jumlah keluarga penerima manfaat bansos pangan non tunai terhadap kemiskinan pada tingkat kabupaten di Sumatera Utara? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh dana desa dan jumlah keluarga penerima manfaat bansos pangan non tunai terhadap kemiskinan pada tingkat kabupaten di Sumatera Utara? Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teori dari penelitian saya. Teori yang pertama yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan generasi mendatang. Konsep ini pertama kali dideklarasikan oleh Perdana Menteri Norwegia, Menteri Gro Harlem pada tahun 1987, di mana pembangunan ekonomi dapat mendorong peningkatan penghasilan nasional, memberikan kemampuan bagi suatu negara untuk melestarikan lingkungan dengan mencegah kerusakan. Di sisi lain, kondisi lingkungan yang baik tidak hanya mengurangi kebutuhan akan dana pembangunan, tetapi juga mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis kontribusi dana desa dan bantuan sosial pangan terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sumatera Utara dengan mempertimbangkan pilar tersebut. Melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan program-program ini dapat lebih efektif mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, ada kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Wulandari DKK 2022, menjelaskan bahwa kemiskinan mencangkup tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses layanan dan kesempatan yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, Septiadi dan Nursan 2020 menyebutkan bahwa kemiskinan itu dapat dilihat dari keadaan di mana individu tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, peluang, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
Kemiskinan dapat dibagikan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan kemiskinan relatif berarti individu atau kelompok memiliki pendapatan yang jauh lebih di bawah standar hidup masyarakat di sekitarnya. Menurut World Bank, kemiskinan absolut didefinisikan sebagai hidup dengan penghasilan kurang dari 1,90 dolar per harinya. Kemiskinan menengah merujuk pada kondisi di mana pendapatan seorang berada di bawah 2 dolar per hari. Namun, kemiskinan relatif merujuk pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang dianggap layak dalam konteks sosial ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu dana desa. Dana desa ini berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dana desa ini didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan program, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa ini memiliki beragam tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional serta pemberdayaan masyarakat desa. Secara resmi, tujuan dari dana desa ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa. Ini dilakukan melalui peningkatan layanan publik, pemajuan ekonomi desa, pengurangan kesenjangan pembangunan antar desa, dan penguatan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu program bantuan sosial pangan non-tunai. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dalam bentuk non-tunai. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pangan yang seimbang dan bergizi. Keluarga penerima manfaat atau KPM merupakan kelompok yang berasal dari 25% masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah pedesaan program. Mereka memenuhi kriteria kemiskinan dan hidup di bawah keadaan yang tidak layak secara kemanusiaan. Program ini juga dikenal dengan nama program sembako, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban keluarga pengeluaran KPM, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang layak dan perlu mendapatkan dukungan sesuai dengan kriteria kemiskinan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Bukhari 2021 menyoroti pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di kawasan pedesaan Indonesia. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara alokasi dana desa dan jumlah penduduk miskin di desa. Artinya, setiap peningkatan alokasi dana desa berpotensi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Temuan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program dana desa dalam upaya pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sabuana dan Ruslan 2023 mengkaji dampak dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa dialokasikan untuk pembangunan, namun pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan ternyata cukup minimal. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang efisien, transparan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Winarti dan Yaskur 2019 berfokus pada dampak bantuan pangan non-tunai terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa BPNT ini memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Firda Kusuma Wardani tahun 2024 dengan judul Penelitian Pengaruh Bantuan Pangan Non-Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Dusun Ketalo, Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan program bantuan sosial pangan seperti keluarga penerima manfaat untuk bantuan pangan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah yang diteliti. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dalam penelitian saya ini,
dana desa saya gunakan sebagai variabel X1, jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM bansos pangan non tunai saya gunakan sebagai X2, dan kemiskinan sebagai variabel Y saya. Secara parsial saya akan menguji bagaimana dana desa ini mempengaruhi kemiskinan dan bagaimana juga jumlah keluarga penerima manfaat bansos pangan non tunai ini mempengaruhi kemiskinan. Dan secara simultan saya akan menguji bagaimana dana desa ini bersama-sama dengan jumlah keluarga penerima manfaat KPM bansos pangan non tunai mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian saya ini, yang pertama HA1 adalah dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara. H01 adalah dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara. H2 jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial pangan non tunai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara. H02 jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan non tunai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara. H3 dana desa dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan non tunai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara. H03 dana desa dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan non tunai secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan melalui prosedur statistik. Lokasi dan waktu penelitian saya. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup seluruh kabupaten yang ada di wilayah tersebut. Terdapat 25 kabupaten yang menjadi objek penelitian saya, dan dalam penelitian ini data yang saya gunakan mencakup rentang waktu 5 tahun 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya yaitu sumber data. Untuk data dana desa saya peroleh dari Laporan Kemajuan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara atau PRP 2 Sumut. Untuk jumlah keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial pangan tunai saya peroleh dari Badan Pusat Statistik. Untuk data dari tingkat kemiskinan saya peroleh juga dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sekunder yang bersumber dari institusi resmi pemerintah. Selanjutnya yaitu definisi operasional dana desa. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dana desa ini merupakan alokasi anggaran yang bersumber daripada APBN dan disalurkan kepada desa melalui APBD. Dana ini ditujukan untuk seluruh desa di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan membiayai kegiatan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Selanjutnya jumlah keluarga penerima manfaat KPM dari bansos pangan non tunai merujuk pada jumlah keluarga yang terdaftar dan berhak mendapatkan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai seperti kartu bantuan atau transfer elektronik. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan keluarga di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara itu sendiri. Selanjutnya kemiskinan. Kemiskinan menurut BPS adalah sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu makanan maupun non-makanan yang diukur melalui pengeluaran. Dalam hal ini BPS menggunakan pendekatan pengeluaran alih-alih menggunakan pendapatan dengan mengacu pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minum yang setara dengan 2.100 kalori per kilokalori per kapita per hari. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian saya ini saya menggunakan metode regresi data panel dengan persamaan yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus error. Di mana dalam analisis data panel ini yang dilakukan ada 3 model pendekatan model yang dapat digunakan. Yang pertama Common Effect Model atau CEM, yang kedua Fixed Effect Model atau PEM, yang kedua Random Effect Model atau REM. Untuk menentukan model mana yang digunakan, maka akan dilakukan pengujian
terlebih dahulu. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji LM test. Setelah dilakukan uji tersebut, maka akan dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolineritas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Setelah melakukan pengujian tersebut, selanjutnya akan melakukan uji kelayakan model. Yang pertama itu uji koefisien determinasi R-square, dan yang kedua uji signifikansi simultan atau uji F, dan yang terakhir uji signifikansi parameter individual atau uji T. Demikian presentasi dari proposal penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.